Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang doa-doa terkait dengan salat, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa-doa yang dianjurkan sebelum salam, setelah tasyahud ya. Sebelumnya kita ingin ingatkan bahwasanya di antara ibadah yang teragung adalah ibadah doa ya. Ibadah doa adalah ibadah yang sangat agung ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-doa huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Karena pada doa nampak pengakuan seorang hamba sebagai hamba, dan pengakuan seorang hamba akan kerendahannya, kehinaannya di hadapan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Maka dia pun berdoa meminta kepada Allah, mengakui kehinaan, kerendahan, ketidakmampuan dirinya. Situlah nampak penghambaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Oleh karenanya Allah ya paling senang dengan ibadah doa. Bahkan dalam sebuah riwayat, la syai' akrama 'ala Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa, Karenanya kalau orang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka dalam kondisi hina. Makanya dikatakan, semakin seorang suka minta kepada Allah, dia semakin mulia. Semakin seorang suka berdoa kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, la tas'alanna bunayya Adam hajatan fas'alil ladzi abwabuhu la yughlaqu. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina sa'altahu yaqdabu. Janganlah kau minta suatu keperluan hajat kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah marah jika kau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam justru marah kalau kau banyak minta kepadanya. Oleh karenanya kalau kita lihat siapakah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang doa yang termasuk sangat inti dalam salat ya. Karena dia adalah penutup sebelum seorang selesai dari salatnya. Itu di penghujung salat. Sehingga dia harusnya lebih konsentrasi, karena inilah penutup ibadahnya sebelum dia meninggalkan ibadah salat ya. Sebelum dia selesai dari ibadah salat, itu doa di penghujung ibadah, yaitu doa menjelang salam setelah tasyahud. Kemudian sebagaimana pernah kita sampaikan, perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, menurut pendapat yang lebih kuat, bahwasanya salawat kepada Nabi itu pada tasyahud yang mana, awal atau akhir? Akhir ya. Dan sangat jelas, dan di mana di tasyahud akhir kita memuji Allah, at-tahiyatu lillah dan seterusnya, salawat, barakat ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita bersalawat kepada Nabi. Kita bertasyahud, kita bersalawat kepada Nabi, baru kemudian kita berdoa meminta kepada Allah. Jadi doa setelah tasyahud ini didahului dengan pujian kepada Allah dan didahului dengan salawat kepada Nabi. Dan ini sudah memenuhi adab-adab dalam doa. Baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sama seperti salat janazah. Salat janazah kita takbir pertama baca Al-Fatihah, isinya pujian kepada Allah. Takbir kedua kita bersalawat kepada Nabi. Takbir ketiga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini sudah dibuka dengan pujian kepada Allah dan salawat. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dari doa yang
kata para ulama, boleh seorang minta apa saja di tempat-tempat doa ini dalam salat. Yang pertama adalah ketika sujud, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid, fajtahidu fihi du'a atau fa'kthiru fihi du'a. Kondisi yang paling seorang sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Kata para ulama, silakan berdoa dengan yang dia sukai. Kemudian juga di antaranya ketika tasyahud akhir, sebelum salam. Rasulullah SAW berkata, "Falyatakhayyar minad du'a'i ma a'jabahu ilaihi." Falyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi. Kata Nabi SAW, pilihlah doa yang paling dia sukai. Pilihlah doa yang paling dia sukai. Dalam riwayat yang lain, minal mas'alati ma sya'a. Hendaknya dia memilih permintaan, permohonan yang dia sukai. Yang dia sukai. Sehingga kita boleh berdoa apa saja ketika sebelum salam. Tentunya kata para ulama yang lebih afdal adalah doa-doa yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang akan kita bahas. Tetapi bukan berarti tidak boleh doa yang lain, boleh. Seorang boleh berdoa misalnya dengan lafal dia sendiri. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, as'aluka zaujatan salihah, aku minta kepada Engkau pasangan hidup yang saleh atau saleha. Ya Allah, aku minta kepadaku anakku semoga berhasil dalam ujiannya. Boleh-boleh saja seorang berdoa apa saja yang dia sukai. Kata Rasulullah SAW, minal mas'alati ma sya'a. Dia minta permohonan yang dia mau, apa aja. Dan subhanallah, saya katakan tadi, ini doa seorang harus fokus seakan-akan apa ibadah yang kita lakukan semuanya muqaddimah menuju pada permohonan ini. Karena terakhir kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ibadah yang sangat agung, ibadah salat. Setelah itu kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salat sebenarnya diketahui bahwasanya tahrimuha takbir dan tahliluha taslim. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Maka seorang kalau ada waktu dia sengajakan dirinya untuk berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga boleh doa selain daripada yang diajarkan oleh Nabi dengan doa-doa yang baik sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Berikutnya yang saya sampaikan juga bahwasanya kalau kita sholat sendiri, kita mau doa menjelang salam terserah kita. Mau lama-lama boleh, seorang duduk lama boleh. Tapi ketika dia sebagai imam, maka dia yang perhatikan orang di belakangnya. Hendaknya dia perhatikan makmum di belakangnya. Jangan dia sampai terlalu lama sehingga memberatkan makmum. Atau kalau dia sebagai makmum, maka dia tidak boleh berlama-lama. Kalau imam sudah salam, jangan dia tunda salamnya. Ya, kalau imam sudah salam, maka dia segera salam. Ya. Kalau imam ternyata tasyahud duduknya lama, mungkin imam sedang banyak berdoa, maka berdoalah. Tapi kalau dia sudah salam, maka hendaknya kita ikut salam. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita bebas mau baca sebanyak-banyaknya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama berpendapat doa yang terbaik adalah doa dalam sholat. Doa dalam sholat karena kita masih dalam kondisi terbaik, sedang connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sholat, masih berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa yang kita panjatkan di penghujung ibadah kita sebelum salam. Taib Syekh Waf Al-Qahtani, Said bin Waf Al-Qahtani, menyebutkan tentang dalam kitabnya Husnul Muslim dalam bab doa ba'da tasyahudil akhir qabla salam. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, beliau sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 doa. 11 doa. Maka kita ingin mempelajari doa tersebut satu persatu ya. Insyaallah taala ya. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul, Rasulullah sallallahu berdoa dan beliau dalam doanya beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal, ya. Dalam sebagian riwayat, ya, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW datang dalam perintah, ya. Idza faraga ahadukum min at-tasyahhud akhir falyata'awwadz billah. Jika salah seorang dari kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Sehingga ada perintah. Demikian juga dalam sebagian riwayat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadzal du'a kama yu'allimu surah minal Qur'an. Rasulullah sallallahu mengajarkan doa ini seperti mengajarkan Al-Qur'an, surat dalam Al-Qur'an. Itu Rasulullah mengajarkan dengan perhatian sebagaimana mengajarkan apa? Al-Qur'an. Qulu, Rasulullah berkata, katakanlah, itu perintah, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, ya. Sehingga ada sebagian ulama yang memandang doa ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat datang dengan perintah, falyata'awwadz billahi. Hendaknya jika seorang selesai dari tasyahud akhir, hendaknya dalam lafal perintah, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Dan tadi dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, qulu, ucapkanlah. Di antara yang dikenal berpendapat doa ini adalah hukumnya wajib adalah seorang tabi'in yang mulia, Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan kalau anaknya salat tanpa membaca doa ini, dia suruh ulangi salatnya. Dia menyuruh anaknya untuk mengulangi apa? Salatnya. Zahirnya dia menganggap bahwasanya doa ini hukumnya wajib, sehingga anaknya disuruh ulangi salat. Ada yang mengatakan mungkin maksud beliau adalah untuk mendidik supaya anaknya tidak meninggalkan doa ini. Ala kulli hal, apakah beliau menganggap wajib atau untuk didikan yang keras, intinya beliau sangat menganggap bahwasanya doa ini sangat penting. Sampai saking pentingnya tadi Rasulullah SAW mengajarkannya seakan-akan mengajarkan surat dari Al-Quran. Ya. Jadi ini doa adalah minta perlindungan dari 4 perkara. Minta perlindungan dari 4 perkara. Ibu sudah hafal belum? Sudah ya? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada perbedaan, kadang azab kubur duluan, kadang azab jahannam duluan, kadang fitnah dajjal duluan, kadang fitnah mahya, kehidupan kematian duluan. Jadi tidak jadi masalah, yang penting 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kemudian yang kedua, a'udzubika min adzabi al-qabr. Kemudian yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil al-mahya wal mamat. Itu fitnah kehidupan dan kematian. Yang ketiga. Yang keempat, wa min fitnati al-masih dajjal. Fitnati al-masih ad-dajjal. Baik, ini 4 perkara hendaknya kita serius membacanya. Yang pertama, kita berlindung dari azab jahannam, ya. Sambil kita renungkan betapa dahsyatnya neraka jahannam, ya.
Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, ya, yang mereka walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka di malam hari menghabiskan malam mereka untuk sujud dan berdiri. Itu mereka salat malam. Dan mereka berdoa, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah kami dari neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azab neraka jahannam menempel lama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya neraka jahannam adalah tempat yang sangat buruk untuk menetap atau tinggal. Ya. Jadi kita tahu bahwa neraka jahanam, ya, siapa yang masuk ke dalamnya, faqad akhzaita, sungguh engkau telah menghinakannya ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sukses yang sesungguhnya adalah selamat dari neraka jahanam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka dialah yang menang. Dialah yang menang. Itulah kemenangan yang hakiki. Kesuksesan yang hakiki bisa selamat dari neraka jahanam. Oleh karena di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, Allahumma inni Rasulullah sering berlindung, Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku minta kepada engkau surga dan aku berlindung dari neraka. Dan doa yang sering dibaca oleh Nabi, doa sapu jagat, orang bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kena adzabannar. Cukup kita bayangkan bagaimana kalau surga dipenuhi dengan berbagai macam nikmat yang di luar dari nalar kita, maka demikian juga neraka jahanam dipenuhi dengan azab yang di luar dari nalar kita. Makanya Allah mengatakan la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu di neraka seperti belenggunya Allah. Siksa neraka luar biasa ya. Ya. Oleh karena seorang berlindung dari azab neraka jahanam. Tidak ada di antara kita yang kuat untuk dibakar dengan api ya. Api dunia kita enggak kuat. Jangankan api yang menyala-nyala, lilin pun kita tidak kuat, apalagi api yang menyala-nyala, apalagi api yang panasnya sangat luar biasa. Tapi tentu kita tidak akan bahas neraka jahanam, sudah dibahas dalam pembahasan tersendiri. Cuma kita ingat, hati-hati jangan sampai jadi penghuni neraka jahanam. Siapa yang masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan dibakar oleh api dan dia juga membakar yang lainnya. Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Sungguhnya neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah batu, manusia dan batu. Manusia dibakar di situ sekaligus membakar seperti kayu. Kayu kalau dibakar dia terbakar sekaligus dia mengeluarkan api ikut membakar. Berikutnya adzabul qabr. Ini juga Rasulullah khususkan kita berlindung dari azab kubur, karena azab kubur ini mengerikan ya. Bisa jadi azab kubur adalah muqaddimah dari azab neraka jahanam. Betapa banyak orang diazab di kubur kemudian dilanjutkan ke neraka jahanam ya. Dan ternyata Rasulullah mengabarkan ada orang diazab kubur karena dosa-dosa yang disepelekan ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Kemudian kata Rasulullah, "Bal kabir." Dua orang ini sedang diazab. Kata Nabi SAW ketika melewati dua kuburan, dan dua orang ini sedang diazab bukan pada perkara yang besar, yaitu bukan perkara yang besar menurut manusia. Bal huwa kabir, tapi dia besar di sisi Allah. Ternyata diazab kenapa? Pertama, la yastatiru min baulihi, dia tidak bersih ketika kencing. Yang kedua, yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Dalam sebagian riwayat, yaktabun nas, dia menggibah orang lain. Dia suka menggibah orang lain. Ini dosa mungkin disepelekan manusia. Orang kencing asal kencing tidak bersih, yang masih kecipratan balik, dia tidak menghalangi balik air kencingnya mengenai badannya atau mengenai pakaiannya ya. Demikian juga dia mengadu domba atau dia gibah ya. Mungkin disepelekan oleh orang, ternyata sebab azab kubur. Bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang lebih besar? Bagaimana lagi dosa yang lebih besar? Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana orang-orang kafir mengalami dosa azab kubur sebagai muqaddimah dari azab neraka jahanam. Sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang beberapa kaum. Pertama, kaum Nuh alaihissalam. Yang kedua, kaum Lut. Yang ketiga, kaum Fir'aun.
Kaum Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Nuh, kata Allah, mimma khati'atihim ughriku fa udkhilun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala kaum Nabi Nuh, ughriku fa udkhilu nar. Wa lam yajidu lahum min dunillahi ansara. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Nuh, kita tahu mereka diazab dengan apa? Dengan hujan yang besar. Kemudian dari air turun dari langit dan juga air turun dari bumi. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, sehingga air laut, air langit dan air bumi bertemu sehingga menimbulkan banjir yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, sampai banjirnya ombaknya setinggi gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal Nabi Nuh membawa pengikut Nabi Nuh di ombak yang tingginya seperti gunung. Akhirnya mereka ditenggelamkan. Kata Allah, mimma khati'atim, gara-gara dosa mereka, ugriku, mereka ditenggelamkan. Kemudian kata Allah, fa udkhilu naro, lantas mereka dimasukkan api. Fa, lalu dimasukkan ke api. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, dan mereka tidak ada yang bisa menolong mereka. Di sini sebagian ulama memandang yang dimaksud dengan api di sini adalah api di azab kubur. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata fa, langsung mereka ditenggelamkan untuk mati, begitu mati langsung mereka masuk proses berikutnya dalam alam barzah, di mana mereka disiksa dengan api. Karena Allah tidak mengenakan summa, Allah mengatakan dengan fa, lalu. Langsung. Jadi mimma khati'atim, gara-gara dosa mereka, ugriku, mereka ditenggelamkan, fa udkhilu, langsung masukkan di api. Maksudnya ini api di dunia, di alam barzah, bukan api neraka. Ini sehingga mereka diadab sampai hari kiamat dimasukkan ke adab yang lebih pedih. Berarti adab ini adalah adab muqaddimah sebelum adab neraka jahanam. Contoh kaum Nabi Lut, Allah berfirman dalam surat Qamar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu adzabi wa nudhur wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Saya carikan ayatnya biar bisa dicatat. Dalam surat Al-Qamar ayat 37 38 ya. Al-Qamar salah. Sampai 38. Allah berfirman, wa laqad rawadu an dhaifihi, ketika mereka merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya Nabi Lut yang tampan-tampan supaya mereka bisa sodomi tamu-tamu tersebut. Fatamasna, maka kami pun siksa mereka. Fatamasna a'yunahum, maka kami butakan mata mereka. Fadzuqu adzabi wa nuzur, maka silakan rasakan adabku dan peringatanku. Kemudian kata Allah, wa laqad sabbahahum bukratan. Kata Allah, perhatikan, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir fadzuqu adzabi wa nuzur. Kata Allah, di pagi hari mereka ditimpa dengan azab mustaqir. Mustaqir itu yang berkesinambungan, Ini jadi mereka sekarang sedang diazab. Sejak zaman dahulu mereka mengalami azab karena Allah mendatangkan dengan isim fa'il mustaqir, yaitu senantiasa, yang kontinu. Mereka sekarang sedang diazab dengan azab yang kontinu. Azab hari neraka jahanam atau azab barzah? Sekarang sudah azab barzah atau azab neraka jahanam? Barzah, karena neraka jahanam nanti setelah hari kiamat. Jadi mereka sedang diazab sekarang. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani, ada seorang berjalan, dia pakai dua gaunnya yang indah, dia sombong. Kemudian idh khasafa bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia di bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah goyangkan dia di alam barzah, dalam bumi sampai hari kiamat, Jadi terkadang azab itu merupakan muqaddimah. Jadi siapa yang dapat azab kubur ngeri.
dapat azab kubur, maka yang setelahnya lebih dahsyat. Makanya Utsman bin Affan kalau datang ziarah kubur dia menangis. Ya. Dia bilang, dia menyebutkan hadis Rasulullah sallam, "Inna al-qabr awwalu manzila min manazilil akhirah." Sungguhnya kuburan adalah tahap pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Siapa yang selamat dari sini dia akan yang selanjutnya lebih apa? Selamat. Siapa yang tidak selamat maka yang selanjutnya lebih berat. Makanya saya katakan banyak azab kubur merupakan mukadimah seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dibinasakan, diangkat oleh malaikat Jibril. Ya, wa ja'alna 'aliya safilaha, maka tanahnya diangkat sampai di atas kemudian dijatuhkan, kemudian ditembaki dengan hujan batu yang panas, akhirnya mereka mati. Tetapi kata Allah, adzabum mustaqir, adab yang kontinu, terus menerus. Jadi mereka sekarang sedang diadab. Allah juga sebutkan tentang Fir'aun dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya. Dalam surat Ghafir ayat 46. Kata Allah, an-naru yu'raduna guduwa wa ashiya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, api neraka, yaitu api, dipaparkan kepada mereka setiap pagi dan setiap sore, setiap petang. Wa yauma taqumus sa'a, nanti hari kiamat, masukkanlah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Di sini Allah bagi azab menjadi dua. Azab sekarang, kemudian yang kedua azab nanti hari kiamat, azab setelah hari kiamat. Ibu-ibu, azab yang sekarang berarti azab di mana? Di alam barzah, di alam apa? Barzah. Makanya Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Mereka sekarang setiap pagi dan petang dipaparkan ke api, itu di alam barzah. Wa yauma taqumus sa'a, nanti hari kiamat, kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Berarti azab neraka lebih dahsyat daripada azab kuburan. Tetapi azab kuburan muqaddimah bagi azab di neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Fir'aun jasadnya selamat, Allah sebut dalam Al-Qur'an. Al-yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan jasadmu, kami selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Sengaja jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah agar orang tahu Fir'aun sudah tewas. Kalau enggak nanti mereka menyangka Fir'aun lagi jalan-jalan sama Nyi Roro Kidul. Makanya ditunjukkan biar dia udah mati. Tetapi meskipun jasadnya utuh, dibalsem, dimumi, dia sedang diadab di alam barzah sebagaimana Allah bicara. Dia sedang diadab. Dan diadab terus-menerus setiap pagi dan petang. Nanti hari kiamat dibangkitkan dan dimasukkan dalam adab yang lebih pedih. Inilah kenapa kita serius ketika meminta perlindungan dari Allah dari adab kubur. Makanya Rasulullah SAW tidaklah solat kecuali berlindung dari adab kubur. Karena terkadang adab kubur itu dari hal-hal yang sepele, yang kita anggap sepele. Kata Nabi tadi, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diadab pada perkara yang disepelekan oleh manusia padahal dia besar. Padahal dia tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan adab kubur. Maka jangan lupa kita ketika berdoa serius ya. Jangan menjadi suatu doa yang hanyalah dihafal kemudian dibaca begitu saja tanpa dihayati. Kita benar-benar ketika bilang Allah min a'udzubika min adzabi jahannam, kita tahu kita enggak mampu menghadapi siksaannya, enggak mampu. Azab kubur kita enggak mampu. Kemudian a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, berikutnya. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa yang dimaksud fitnah kehidupan? Para ulama mengatakan fitnah kehidupan yaitu ujian-ujian baik berupa kesenangan maupun kesulitan yang membuat orang terjatuh, tidak mampu menghadapinya. Itu namanya fitnah.
Fitnah kehidupan banyak, semua perkara-perkara baik kesenangan atau penderitaan yang buat seorang tidak mampu berhadapan dengan ujian tersebut, akhirnya dia pun terjatuh dan dia bermaksiat. Allah berfirman ya tentang ujian, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, wa nabluukum, dan kami menguji kalian di dunia ini bisyarri wal khairi, dengan penderitaan, dengan kesulitan maupun dengan kesenangan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Itu Allah akan kasih laporan bagaimana hasil kalian menghadapi ujian tersebut. Allah akan buka laporannya, raportnya akan dibuka. Ya, karena kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak fitnah yang tidak mampu kita hadapi. Banyak dan berat. Diuji dengan kesenangan, akhirnya kita lupa diri. Punya duit banyak, akhirnya foya-foya. Ya. Nggak punya duit banyak, juga bingung. Lebih bingung daripada punya duit banyak. Bingung mana ibu-ibu, punya duit banyak atau nggak punya duit? Dua-duanya ujian. Disuruh pilih ya diuji dengan uang banyak, tapi yang menentukan ujian bukan kita, yang menentukan siapa? Allah. Ya. Ibu-ibu kalau udah punya duit banyak udah bingung, buka Shopee mulu ya. Pengen ke mall, pengen ke pilih salon-salon yang bagus ya. Pilih minikur, pedikur dan kinclong-kinclong glowing ya. Padahal tidak signifikan. Hah? Biasa-biasa aja. Kalau udah punya duit banyak bingung mau jalan-jalan kemana udah. Kalau duit sudah banyak, sudah petanya bukan Indonesia, petanya luar negeri. Paris, Bulgaria. Kalau nggak punya duit, Ancol. Mahal dikit Taman Safari. Orang punya duit itu ngeri. Fitnah kehidupan. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia lihat dirinya sudah kaya. Gak gampang. Gak gampang dikasih duit banyak. Gak gampang. Sehingga uang banyak juga bingung ya. Tapi lebih bingung kalau nggak punya uang. Sama kehidupan diuji dengan fitnah kehidupan banyak, bukan fitnah harta, fitnah jabatan. Betapa banyak orang jatuh dalam fitnah jabatan. Fitnah wanita bagi laki-laki, betapa banyak orang terjerumus dalam fitnah wanita. Ngeri. Ya. Perempuan demikian juga fitnah lelaki. Oleh karenanya kita enggak tahu fitnah apa yang Allah ujikan kepada kita, maka kita berlindung. Berlindung jangan sampai kita terjatuh di hadapan fitnah tersebut. Kalaupun kita jatuh, segera Allah bangkitkan kita. Segera kita istighfar. Kita tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kehidupan ini berat ya. Ujian itu banyak modelnya ya. Ujian banyak modelnya. Saya kalau sering banyak pertanyaan itu ngeri, lihat kasihan. Ada suami diuji dengan istrinya, fitnah istri. Katanya, Ustaz, istri saya ngomel mulu, kasihan. Sama yang perempuan juga, Ustaz, suami saya selingkuh berulang-ulang. Aduh, kasihan. Fitnah. Kalau dia tidak minta tolong sama Allah, dia akan terjatuh, tidak mampu menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Maka serius ketika kita mengatakan wa a'udzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung kepada fitnah kehidupan. Terkadang fitnah enggak jauh-jauh, dekat-dekat. Kita difitnah oleh anak, difitnah, diuji dengan anak, diuji dengan mertua, diuji dengan istri, diuji dengan pekerjaan. Karena seorang waspada. Kemudian fitnah wal mamat, fitnah kematian. Sebenarnya Allah mengatakan fitnah kematian itu terkait dengan sakaratul maut. Sakaratul maut. Yaitu agar kita bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Karena setan menggoda dan dia akan mengerahkan segala tenaganya untuk menggoda seorang ketika sakaratul maut. Makanya di antara doa Nabi, wa'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan menggelincirkan aku ketika aku akan meninggal dunia. Jadi seorang berusaha dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Ini antara fitnah kematian. Demikian juga dimudahkan ya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, agar dikokohkan perkataan yang Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah.
Sungguhnya semoga Allah Subhanahu wa taala ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di antaranya di dunia ketika dia mengalami sakaratul maut, dia bisa mengucapkan kata-kata yang indah, bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Dan di antara fitnah kematian adalah fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu di antara fitnah kematian. Ya. Ketika sakaratul maut, ketika pertanyaan mungkar dan nakir. Ini di antara fitnah kematian. Ini kehidupan banyak. Agar kita paham apa yang kita doa, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepada engkau dari al-masih dajjal. Dajjal maknanya pendusta besar. Dari dajjal artinya dusta. Dajjal tukang dusta. Al-Masih, kenapa dikatakan Masih? Khilaf di kalangan para ulama kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih. Karena Al-Masih ada dua. Ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Dan kedua Al-Masih ini akan bertemu di akhir zaman. Satunya Masihul Huda, Al-Masih pembawa kebenaran. Satunya Masihul Dhalalah, Al-Masih pembawa kesesatan Dajjal. Dan Dajjal akan dibunuh, Al-Masih Dajjal akan dibunuh oleh Al-Masih Isa alaihissalam. Adapun Al-Masih Isa alaihissalam disebut Al-Masih, ada yang mengatakan karena beliau kalau mengusap orang maka akan sembuh. Dia mengusap, Al-Masih itu mengusap masaha, dia mengusap orang buta bisa melihat, dia mengusap orang terkena penyakit baros atau penyakit kusta bisa sembuh dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada pendapat yang lain juga. Adapun Dajjal disebut Al-Masih, ada yang mengatakan dari Al-Mamsuh, yaitu matanya satunya buta, yang satunya hanya melihat dengan sedikit, yaitu a'war ainil yumna. Ya, kata Nabi SAW, inna rabbakum laisa bi'a'war. Sungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Wa inna dajjal a'waru al-ainil yumna. Ya, sungguhnya adapun Dajjal maka mata kanannya buta, yaitu mamsu, seakan-akan tertutup. Tidak ada apa? Tidak ada kelopaknya. Jadi seakan-akan apa? Tertutup. Makanya disebut dengan Al-Masih. Yaitu mamsuh, yang matanya dihilangkan. Ada yang mengatakan Al-Masih karena dia yamsa fil ard, yaitu dia berjalan dengan cepat di atas muka bumi, kemana-mana dia berjalan. Dan Rasulullah mengatakan laisa min baladin illa sata'ud dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri kecuali akan didatangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Jadi Jakarta pasti dilewati. Apalagi Bekasi. Jadi semua daerah akan datangi Dajjal. Nah, kita disuruh berlindung kepada Dajjal karena fitnah luar biasa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fitnah Dajjal ada dua model. Fitnah Dajjal dua model. Yang pertama adalah fitnah dari diri Dajjal, dari diri Dajjal di akhir zaman. Yang kedua adalah dari jenis Dajjal. Kalau Dajjal yang asli yang akan muncul akhir zaman belum tentu kita mendapatinya, karena dia hanya muncul di akhir zaman. Kalau dia sudah muncul, dia salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dajjal yang luar biasa. Dan kita fitnahnya sangat luar biasa, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal. Dia ngaku sebagai Tuhan dan dia memiliki kesaktian. Dia bisa menumbuhkan tumbuhan di tanah yang tandus, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghidupkan yang mati, semua harta dia pegang. Kaya raya, ya. Saking ngerinya sampai banyak yang terfitnah, Sampai Rasulullah mengatakan siapa yang dengar tentang Dajjal maka menjauh, jangan dekat-dekat. Kalau sok-sok lihat bisa ke bawah, Sampai disebutkan oleh Nabi orang-orang Madinah mengikat perempuan-perempuan mereka khawatir ikut Dajjal. Ada seorang mengikat adik perempuannya, ikat ibunya, ikat tantenya karena pengen ketemu Dajjal. Enggak tahu, mungkin nonton YouTube, nonton apa enggak tahu. Zaman kemudian kita enggak tahu kayak apa. Artinya mereka sudah ada info tentang Dajjal dan mereka tertarik karena saktinya luar biasa. Ya. Dan kita tahu wanita banyak menggunakan perasaan, ya. Sehingga mungkin Dajjal mempermainkan perasaan mereka sehingga mereka ingin keluar dari kota Madinah. Jadi Dajjal masuk Madinah enggak bisa. Akhirnya dia bermarkas di luar kota Madinah.
Dia menyebarkan info sehingga penduduk kota Madinah keluar, munafik semua keluar. Wanita-wanita solehah juga ada yang mau keluar, maka laki-lakinya ngikat mereka supaya enggak keluar karena bahaya. Mereka tahu bahayanya Dajjal. Sementara ibunya, adik perempuannya, istrinya pingin ketemu Dajjal, menunjukkan fitnahnya luar biasa. Dan mungkin kita wallahu alam apakah ketemu dengan dia atau tidak. Mungkin tidak, bisa jadi tidak, bisa jadi ketemu. Kita enggak tahu hari kiamat kapan. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah jenis kedua, yaitu jenis Dajjal. Jenis Dajjal maksudnya bukan Dajjal tapi yang semisal Dajjal. Kita bilang Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil seperti orang yang ngaku bisa gini, bisa gitu, ya, sakti. Ini banyak orang yang sudah jatuh rusak akidahnya gara-gara orang seperti ini, ya. Ya. Dukun-dukun, orang percaya sama dukun. Dulu di India ada namanya Sai Baba, ya enggak? Sai Baba sampai dibuat buku apakah dia Dajjal atau bukan. Ya, maksudnya banyak orang terfitnah dengan kesaktian-kesaktian zaman sekarang, ya. Hati itu lemah, ya. Dan dukun sangat banyak. Dukun-dukun salah satu dari jenis-jenis Dajjal, ya. Dajjal-Dajjal kecil. Kalau dukun-dukun saja banyak orang berjatuhan. Tertipu oleh dukun-dukun, akhirnya menjual agamanya demi kepentingan duniawi, ya. Banyak sekali, ya. Apalagi kalau muncul Dajjal yang asli. Banyak orang pingin kaya, ambil jalan pintas pergi ke dukun. Banyak orang pingin jabatan tinggi atau mengalahkan saingan, cari jalan pintas pergi kemana? Ke dukun. Banyak yang pingin istri cantik, maka pergi ke dukun. Dukunnya istrinya jelek. Tapi begitulah manusia, akalnya enggak dipakai. Akalnya enggak dipakai. Mau kaya pergi ke dukun, dukunnya miskin. Kalau dia kaya dia ngapain jadi dukun? Dia miskin. Makanya dia. Tapi orang pengin kaya, dan akhirnya syarat-syaratnya biasanya aneh-aneh. Dan dukun itu pasti punya sedikit kesaktian, dengan bantuan syaitan membuat orang akhirnya tunduk kepadanya. Maksud Ibn Taimiyah ingin menjelaskan, ya. Jangankan Dajjal asli, Dajjal kecil saja sudah banyak yang berguguran. Maka kita berlindung agar tidak terjebak dengan khurafat-khurafat, takhayul-takhayul yang tersebar di masyarakat. Inilah doa yang hendaknya kita serius agar kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini doa pertama. Sudah hafal Ibu? Coba diulang Ibu. Jazakallahu khairan. Jazakunallahu khairan. Tapi kita lanjut ke doa kedua. Doa kedua. Ini sudah Ibu ya? Doa kedua. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadis kedua, annahu qala lin Nabi, Abu Bakar berkata kepada Nabi, Abu Bakar berbicara sama Nabi, dia berkata, "Alimni du'aan ad'uhu bihi fi salati." Kata Abu Bakar As-Siddiq, kata dia, Rasulullah, kata dia, "Alimni du'aan ad'uhu bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan aku doa untuk aku baca dalam salat. Untuk aku baca dalam salat. Berarti dia minta doa spesial. Dan doa-doa Nabi berkah, dan yang lafal-lafal yang diajarkan Nabi lafal-lafal pilihan. Dan itu sahabat sering minta doa kepada Nabi. Padahal para sahabat ahli bahasa Arab, ya enggak? Ahli bahasa Arab, tapi mereka minta doa dari Nabi karena Nabi pasti memilihkan lafal yang terbaik. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu anna laila lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Kalau saya tahu sekarang malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah ajarkan, "Quli," ucapkanlah. "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Kau suka pengampunan, ampunilah aku. Maka ini semakin menguatkan kepada kita
untuk tidak berpaling dari doa-doa Nabi. Kita boleh tambah dengan doa yang lain, tapi jangan berpaling dari doa Nabi. Sebagian orang mendapati doa karangan ustadz mungkin bagus, sehingga dia berpaling dari doa Nabi, dia menuju kepada doa ustadz atau kiai. Ini salah. Ya, karena doa Nabi pasti lebih afdal. Abu Bakar kiai apa bukan? Abu Bakar super kiai radhiyallahu anhu, tapi dia sendiri minta ajar doa dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau kita memilih doa ajaran kiai ustaz kemudian kita melupakan doa Nabi. Salah. Kita berusaha menghafalkan doa-doa Nabi. Kalau kita mau tambah dengan doa kita sendiri, ada keperluan boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Selama itu tanah boleh berdoa dengan doa yang benar lafalnya dan tidak ada sikap berlebihan atau melampaui batas. Jadi Abu Bakar minta doa dalam solat. Di sini tidak spesifik disebutkan saya akan baca ketika sebelum salam, enggak. Oleh karenanya sebagian ulama membawakan doa ini sebelum salam, ada yang bawa doa ini ketika sujud. Dua-duanya boleh dibaca. Doa ini boleh dibaca ketika apa? Ketika sujud atau sebelum apa? Salam. Karena hanya dalam solat. Dalam solat. Yaitu bisa ketika sujud atau bisa sebelum salam. Sebelum salam. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata, "Kul, katakanlah." Doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam riwayat yang lain, wa fi lafdzin kabira. Boleh kita salah satunya, zulman katsiran atau zulman kabira. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Illa ant. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baik. Kita terjemahkan, ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Aku menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Jadi kalau orang berbuat dosa, dia menzalimi dirinya sendiri. Yang rugi dirinya sendiri. Makanya ketika Allah menyebut tentang para pelaku dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan atas diri mereka sendiri. Jadi kalau melakukan dosa itu dia merusak dirinya sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri, maka dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri. Benar dia mungkin zalimi orang, tapi ketika menzalimi orang, yang paling dia zalimi dirinya sendiri. Dia yang rugi. Dia yang rusak, dia yang hancur. Maka orang tahu kalau dia berdosa, dia sedang merusak dirinya sendiri. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, yaitu banyak melakukan dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa an, tidak ada yang maafkan kecuali Engkau. Kemudian faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah aku dengan ampunan yang besar. Maghfiratan sini tanwin untuk menunjukkan keagungan, li ta'zim. Maknanya ampunilah aku dari sisimu, min indik, dari sisimu dengan ampunan yang besar. Warhamni, dan rahmatilah aku. Sayangilah aku. Yaitu sayangilah aku, jangan kau adab aku, ampuni aku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Tapi ini yang minta doa. Siapa yang minta doa tadi? Ibu Abu Bakar. Abu Bakar suka maksiat atau tidak? Abu Bakar suka maksiat atau tidak? Tidak. Abu Bakar suka beramal soleh. Bukan orang sembarang. Rasulullah pernah berkata, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman." Rasulullah pernah satu hari bertanya, siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya. "Man at'ama minkumul yauma miskinan." Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Subhanallah. "Man ada minkum al-yauma maridan." Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. "Man tabi'a minkumul yauma janazah." Siapa yang hari ini ngelayat jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Setiap ditanya Abu Bakar bilang saya. Kata Rasulullah SAW, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidak terkumpul amal-amal ini dalam sehari kepada seorang kecuali masuk surga. Coba saya tanya ibu-ibu, siapa yang hari ini puasa? Tidak ada. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Siapa yang hari ini ngantar jenazah? Enggak ada. Kalau bapak coba, siapa yang hari ini puasa? Ada yang puasa? Bayar utang puasa. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Kasih makan istri miskin. Siapa juga orang sakit? Anak sakit. Subhanallah. Ini Abu Bakar yang luar biasa ibadahnya, maksiatnya hampir mungkin nihil, tapi tetap aja ada maksiat, namanya manusia. Dia minta doa kepada Nabi. Dan Nabi tidak suruh dia doa macam-macam. Dia kan tidak bilang, ya Rasulullah minta doa untuk istighfar, enggak. Dia bilang, ajarin aku doa supaya aku bisa melazimi doa tersebut. Ternyata doa yang diajarkan Nabi adalah doa istighfar. Ini menunjukkan bagaimana agungnya doa istighfar. Dan Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar untuk merendahkan diri, menghinakan diri ketika minta ampun. Dengan berkata, Allahumma inni zalamtu nafsi, zulman katsira. Zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Mungkin orang baca dikira Abu Bakar pelaku dosa besar. Enggak. Tapi demikian orang soleh. Mereka menganggap dosa kecil sesuatu yang berat bagi mereka. Mereka menganggap sesuatu yang kecil dianggap banyak bagi mereka. Karena mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menggampangkan kemaksiatan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Ya khaufu an yaqa alaih. Seorang mukmin kalau melakukan dosa, seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, dia takut gunung itu akan jatuh menimpanya. Wa innal munafiq, adapun orang munafik, yara dhunubahu kadzubabin mara ala anfihi faqala hakadha. Orang munafik dia memandang dosa yang dilakukan seperti lalat yang lewat depan hidungnya kemudian dia usir. Itu dia tidak menganggap sesuatu yang penting. Oleh karena Abu Bakar As-Siddiq ketika diajarin doa, Rasulullah ajarkan agar dia menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan berkata, inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan dosa yang banyak. Dalam riwayat zulman kabira. Ya. Jadi jangan, kata sebagian ulama, tidak usah digabung, kita baca salah satunya. Kita baca zulman katsira atau zulman apa? Kabira. Kalau kabira kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Makanya orang berbuat dosa, dia zalim pada dirinya dan dia bodoh. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, palingkanlah aku dari rayuan ibu-ibu Mesir. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka, terfitnah dengan mereka. Wa akum minal jahilin, aku termasuk orang yang jahil, yaitu aku melakukan maksiat. Orang maksiat itu jahil. Demikian juga ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Allah tegur, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun salih. Fala tas'alni ma laysa laka bil ilmi a'udzubika an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, jangan kau minta ampunan buat anakmu. Sungguhnya anakmu bukan keluargamu, dia telah melakukan kufuran. Aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Kenapa jahil? Karena dia mendahulukan kenikmatan sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang banyak. Orang pelaku dosa pasti jahil. Bukan jahil tidak tahu hukum, tidak, tapi dia bodoh karena dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan kita semua seperti itu. Kalau kita lagi maksiat berarti kita zalim sama diri kita. Harusnya mungkin kita dapat kenikmatan lebih banyak, kalaupun masuk surga jadi sedikit gara-gara kita menyenangkan hawa nafsu kita. Atau kita mengorbankan sebagian karena ingin dapat kenikmatan saat, kita mengorbankan kenikmatan yang besar dan abadi. Itu adalah orang yang jahil. Orang jahil adalah mendahulukan sedikit meninggalkan yang banyak. Itu orang jahil.
Namun demikianlah kita manusia, kita benar-benar fokus kepada yang di depan mata kita. Adapun yang gaib dari pandangan kita terkadang kita lupa. Sehingga kita memilih untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar diajarin untuk berkata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, atau zulman apa? Kabira. Kalau katsira banyak, kabir maksudnya besar. Kemudian mengakui wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Dan ini dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Allah. Siapa yang bisa memaafkan seperti Allah? Tidak ada. Ibu saja belum tentu bisa maafkan anaknya. Betapa banyak orang menyakiti hati ibunya, kemudian dia minta maaf, ibunya tidak memaafkannya. Ibunya tidak menganggap dia sebagai anak, padahal dia lahir dari perut ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, seorang melakukan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, berulang-ulang, tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah ampuni atau tidak? Siapa yang bisa memaafkan seperti Allah? Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa memaafkan seperti Allah. Ibu kita sendiri tidak bisa. Sekarang kadang-kadang seorang anak ngemis-ngemis minta maaf sama ibunya. Ibunya cuekin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memaafkan seperti Allah? Enggak ada. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, seluas langit, seluas apapun dosamu, setinggi langit dosamu, sepenuh bumi dosamu, Allah bisa memaafkan. Kata Abu Nawas berkata, "Ya Rabbi, in alimtu in azumat dzunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Ya Allah, kalaupun dosaku sangat banyak, aku tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Itu kata Abu Nawas. Oleh karenanya, seorang ketika mengucapkan dia benar-benar memahami, wala yaghfiru dzunuba illa an. Tidak ada yang bisa maafkan dosa-dosa kecuali siapa? Allah. Bukan seperti orang-orang Nasara, tinggal bayar ke rahibnya, kemudian bayar duit, kemudian dosa diampuni. Nggak bisa. Nggak bisa. Pengakuan. Saya mengaku apa? Saya telah bunuh anakmu. Kira-kira pendetanya marah nggak? Jadi tidak ada yang bisa memaafkan, cuma siapa? Allah. Percuma kita minta pengampunan dari orang. Kalau tidak mengampuni tidak bisa. Yang bisa mengampuni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau tidak ada yang bisa ampuni kecuali Engkau ya Allah, faghfirli, kalau gitu ampunilah aku. Maghfiratan, dengan suatu ampunan. Saya katakan tadi tanwin litafkhim. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Allah datangkan dengan tanwin untuk menunjukkan suatu yang dahsyat, suatu yang hebat. Ya. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan yang besar dari sisimu, Warhamni, dan sayangilah hambamu ini, sayangilah hambamu ini. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalau sudah bergabung nama Al-Ghafur sama Ar-Rahim, maka ini adalah puncak kebahagiaan. Allah mengampuni dan Allah menyayangi. Ketika Allah menyayangi, maka sangat mudah bagi Dia mengampuni. Dan kalau Allah sudah mengampuni, sangat mudah untuk menyayangi. Makanya sebagian ulama berdalil bahwasanya seorang setelah bertobat bisa jadi lebih baik daripada sebelum bertobat. Karena Allah menyayangi. Seperti Syekh Utsaimin mengatakan, Ghafur Rahim berarti mengampuni, dan rahmat berarti ada sesuatu yang baru yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau dia bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah menjadi lebih sayang kepada dia. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan lebih besar. Contoh, ada seorang ibu, dia marah sama anaknya nakal, dia jewer, dia usir. Terus anaknya sebulan kemudian nangis-nangis minta ampun. Ibunya tambah sayang enggak? Tambah sayang. Daripada sebelumnya. Kenapa? Anaknya mengaku dosa-dosanya, minta maaf. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih besar. Karena Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Sangat mungkin. Makanya dalam ayat yang Allah mengatakan, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Sebenarnya Allah mengatakan orang maksiat tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau dia minta ampun, dia diampuni dan bisa kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggandengkan kata Al-Ghafur dengan Al-Wadud, yang Maha mengampuni dan Maha mencintai. Siapa yang lebih sayang kepada kita daripada Allah?
Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling penyayang di antara yang menyayangiku. Yang sayang kita banyak. Orang tua sayang, kakak sayang, adik sayang, istri sayang atau tidak? Sayanglah. Masa enggak sayang? Anak-anak sayang. Semuanya masih kalah dengan kasih sayang siapa? Allah. Coba ibu. Anak sayang sama ibu enggak? Wallahu alam, belum tentu. Ada anak enggak sayang sama ibunya, apalagi ngomel mulu ya. Suami lebih wallahu alam lagi. Belum tentu sayang. Belum tentu sayang. Kalau sayang pun sekali-sekali. Lagi ada maunya sayang, lagi enggak ada maunya enggak sayang. Wallahu alam. Perhatian, siapa yang lebih perhatian sama hambanya? Allah. Sang pencipta lebih perhatian kepada yang diciptakannya. Dia lebih tahu. Yang lebih tahu isi hati kita siapa? Suami atau Allah? Allah. Yang lebih tahu semua kegiatan kita, suami atau Allah? Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu. Dia lebih sayang. Maka seorang kalau minta ampun dia husnudzon bahwasanya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Maka dia berdoa dengan doa ini dengan serius, dengan menundukkan diri, menghinakan diri, ya. Dan berharap rahmat Allah, maka insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian dulu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih masih ada dua yang lain, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.